Kristayani. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Erni. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ini ya. Hadir, Bu. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Tentang apa? Akhlak tercela, Bu. Ya, tentang menghindari akhlak tercela. Yaitu pembagiannya tentang apa saja? Tentang yang pertama, mabuk-mabukan. Yang kedua, berjudi. Dan yang ketiga, zina. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami apa itu pengertian dari mabuk-mabukan, berjudi, dan zina. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa saja dalil yang berkaitan dengan mabuk-mabukan, berjudi, dan zina tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh dari perbuatan-perbuatan dosa besar ini dan cara menghindarinya. Nah, yang pertama kita masuk kepada materi yaitu mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini sama dengan minuman keras atau bisa disebut khamar. Minuman khamar. Nah, menurut bahasa apa artinya ini? Minuman keras ini atau khamar ini? Artinya yaitu menutup. Yang mana arti dari menutup ini maksudnya yaitu menutupi akal. Nah, sedangkan menurut istilah artinya apa? Makanan atau minuman yang dapat menutupi akal seseorang. Nah, itulah pengertian dari minuman keras atau minuman khamar tersebut. Nah, ada pengertian lain dari khamar ini yaitu segala jenis makanan atau minuman yang memabukkan dan menjadikan peminumnya hilang akal ataupun hilang kesadaran. Nah, itu pengertian dari mabuk-mabukan, minum keras atau khamar tersebut ya. Jadi hukum dari mabuk-mabukan ini apa? Haram. Ya, hukumnya yaitu haram. Yang mana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Siapa yang bisa membacakan artinya? Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban atau berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, itulah pengertian dari minuman keras atau khamar tersebut ya, dalilnya yang berkaitan dengan mabuk-mabukan. Nah, yang mana artinya tadi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau berjudi itu sama dengan perbuatan keji atau perbuatan setan. Nah, selanjutnya ada hadis Nabi atau Rasulullah yang bersabda dalam persoalan khamar ini, ada 10 orang yang dikutuk karena khamar
ini. Yang pertama yaitu pembuat, peminum, penjual, pengedar, pembeli, pemesan, pembawa, pengirim, penghidang atau penuang, seterusnya pemakan uang hasilnya, pembayar. Nah, ke-10 dari orang ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk kepada hal yang menunjukkan haramnya kamar ini apa saja? Merusak akal pikiran. Ya. Nanti akan merasa Disebut sebagai perbuatan keji. Seterusnya orang tersebut akan kehilangan akalnya dan tidak sadarkan diri. ya, selanjutnya dapat menghalangi seseorang dalam mengingat Allah. Dan selanjutnya dapat menjadi sebab permusuhan dari kebencian antara satu dengan yang lain. Nah, itulah hal yang menunjukkan haramnya minuman keras atau mabuk-mabukan. Jadi hikmah diharamkannya khamar ini apa saja? Hikmahnya. Hikmah diharamkannya tuh kita terhindar dari kekerasan. Ya, Uang tak habis. ya. Terus selalu jiwanya tenang, akalnya bersih. Ya, Selalu teringat kepada Allah. ya, dan juga terhindar dari ancaman penyakit karena khamar ini akan berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu tentang berjudi. Ada yang tahu apa itu arti dari judi? Berjudi. Berjudi ini artinya yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah. Nah, itu mengambil harta orang lain dengan mudah ataupun tanpa susah payah yang ia lakukan. Perbuatan berjudi ini termasuk kepada dosa besarkah dia? Iya, Bu. Ya, dan hukumnya yaitu haram. Yang mana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nah, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi yang artinya khamar dan berjudi itu termasuk kepada perbuatan keji dan perbuatan yang dilakukan oleh setan. Nah, ayat 91-nya tolong bacakan Rani, apa artinya? Dengan meminum minuman keras dan berjudi, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan sholat, dan tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 91 ini yang mana dijelaskan bahwa khamar atau berjudi itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sanksi bagi seorang penjudi ini apa saja? Yang pertama, Hukum penjara, Bu. ya, hukum penjara. Yang kedua, Hukum sosial. ya. Yang ketiga, Hukum akan mendapatkan laknat
kedua, menjadikan orang bersemangat dalam mencari rezeki yang halal atau yang diridhoi oleh Allah. Itulah materi tentang berjudi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi zina. Apa itu zina? Perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan yang dilarang oleh Islam. Seperti apa? Salah satunya di kalangan kita kasih tahu ya. Pacaran. Ya, pacaran. Pacaran ini yaitu perbuatan yang termasuk kepada zina. Zina ini banyak macamnya kan? Banyak, Bu. Banyak. Sebutkan salah satu macam dari zina tersebut. Zina mata, Ya. zina Tangan. tangan, zina telinga. Ya, itu macam-macam dari zina tersebut ya. Pengertian lain dari zina ini apa? Pengertian lain dari zina ini yaitu perbuatan yang bersangkutan dengan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau tidak mahram ya. Itulah pengertian dari zina. Hukum zina ini Haram. ya haram atau termasuk kepada Dosa besar. ya dosa besar. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan ini termasuk salah satu dosa besar, yaitu hukum pelaku yang berbuat zina ini yang pertama, jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. ya 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, jika pelakunya sudah menikah, melakukannya sukarela atau tidak dipaksa ataupun tidak diperkosa, mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher. Kemudian ditaruh batu-batu di sekitarnya dan setiap orang berhak melemparinya. Selanjutnya kita masuk kepada dalil zina. Dalil zina yaitu terdapat dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 32, Bu. Tolong bacakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabila. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itulah dalil tentang zina itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji atau jalan yang buruk. Nah, itu dalil tentang zina tersebut. Dampak negatif dari zina ini apa saja? Yang pertama, dapat menghancurkan masa depan seseorang. Yang kedua, dapat merusak keturunan. Yang ketiga, dapat mendorong perbuatan mencemarkan nama baik keluarga. ya. Selanjutnya, dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Nah, itu dampak negatif dari perzinahan tersebut ya. Nah, selanjutnya cara menghindari zina ini apa saja? Yang pertama, cara menghindarinya Mendekatkan diri kepada Allah. ya dengan mendekatkan diri kepada Menjauhi Allah. pergaulan bebas. Ya, menjauhi pergaulan bebas. Yang ketiga, hindari tempat-tempat yang akan membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Nah, selanjutnya contoh orang berzina tadi udah ya, seperti pacaran. Selanjutnya apa saja contoh lainnya? Melirik orang terlalu lama, itu juga termasuk ke zina mata. Mungkin itu
Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Apa itu? Tidak, Bu. Tidak ada? Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari masing-masingnya tadi apa saja? Coba sebutkan. Yang memabukkan atau minum keras, apa hikmahnya yang dapat kita ambil? Oh, hikmahnya itu kita harus selalu menghindari perbuatan tersebut. Ya, Terus menghindari permusuhan. ya, Bisa menjadikan hidup yang tenang. ya. Terus yang berjudi? Berjudi itu menghindari perbuatan keji. Ya, Tidak hikmahnya tuh keluarga kita tenteram, damai, hati tenang, tidak ada hutang piutang. ya. Nah, Zina, hikmah dari Sina tersebut menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus selalu berusaha menghindari pergaulan bebas dan tempat-tempat yang menjerumuskan ke perbuatan zina. ya, yang mana ini ketiga perbuatan dosa besar ini dapat membuat diri kita dan orang lain ini menjadi rusak atau apalagi di kalangan kita remaja ini ya dapat merusak diri kita. Kalau di kalangan orang yang berumah tangga dapat merusak rumah tangganya, Tidak harmonis lagi. iya. Ada yang lain, pendapat dari lain? Bisa merugikan keuangan, Bu, karena minuman keras itu butuh uang, Bu, dan judi pun butuh uang juga, Bu. Ya, Bisa menyebabkan terlantarnya istri dan anaknya, Bu. ya, dan bisa juga membuat kesehatan kita semakin menurun. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu, jadi dapat kita ambil